dan Bapak Ibu yang sudah saya satu persatu. Pagi ini adalah tahap berikut untuk mempersiapkan raperda ini bisa kita bawa di dalam pansus raperda tentang pengelolaan perfilman. Tetapi hari ini kita punya agenda paparan sebentar yang nanti kita diskusi sebelum kita masuk di dalam pansus supaya nanti ketika dalam pansus kita bisa betul-betul siap secara materi. Sebelum kita mulai kita akan berdoa menurut agama dan keyakinan kita dilakukan. Oke, terima kasih. Kami persilakan kepada pihak ketiga untuk mempersilahkan. Ya, terima kasih pimpinan. Kami awali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati pimpinan rapat Bapak Ibu dari Komisi D DPR DIY, kemudian kami hormati Bapak DPD dari Dinas Kebudayaan dari Jakarta, dari Biro Hukum dari Jakarta, dan kompetensi lain yang tidak bisa disebutkan satu-satu. Kemudian yang kami hormati dari Kanwil Hukum DIY dan kemudian tenaga ahli Komisi D yang kami hormati. Mohon izin kami bisa memaparkan terlebih dahulu apa yang telah kami susun dan kami rapatkan selama hampir 25 kali rapat Bapak sekalian terkait dengan naskah akademik raperda tentang pengelolaan perfilman dan raperdanya. Next. Ini Bapak sekalian, apa yang telah kita bahas bahwa keistimewaan dan kebudayaan ini menjadi dasar terkait dengan penyusunan raperda ini diawali dengan dasar bahwa ada Undang-Undang Keistimewaan dalam Undang-Undang 13 tahun 2012 di mana kebudayaan menjadi pilar pembangunan daerah dan ditegaskan kembali dalam Perda-Is nomor 3 tahun 2017 menegaskan pentingnya perlindungan, pengembangan, pemanfaatan dan pembinaan kebudayaan, di mana di sini film menjadi salah satu aspek dalam kaitannya dengan pembinaan kebudayaan. Dan kemudian dalam film aparatur dan kebudayaan, film adalah karya seni budaya dan media komunikasi massa dalam Undang-Undang 33 tahun 2009, di mana fungsi film yang pertama edukasi, pelestarian budaya, promosi pariwisata, informasi budaya dan menjadi media modern untuk menyampaikan nilai-nilai budaya lokal, di mana ini menjadi salah satu kekhasan daerah istimewa Yogyakarta yang tentunya kebudayaan ini menjadi salah satu aspek penting dalam pembangunan daerah. Nah, kemudian terkait dengan urgensi pengelolaan perfilman, kami melihat bahwa belum ada regulasi daerah yang mengatur perfilman, di mana raperda pengelolaan perfilman dibutuhkan untuk memungkinkan pengembangan dan pemeliharaan ekosistem perfilman, di mana di DIY ini sudah cukup baik dengan banyaknya usaha-usaha desain perfilman yang ada di daerah istimewa Yogyakarta. Kemudian sudah banyaknya festival-festival yang ada di daerah istimewa Yogyakarta, bahkan sampai di tingkat internasional, sehingga nantinya harapan para insan perfilman maupun kita semua bahwa di Jakarta atau di ini menjadi kota film dunia. Kemudian raperda ini juga diharapkan bisa melaraskan kebijakan dengan RPJP, RPJMD DIY, kemudian meningkatkan indeks pembangunan kebudayaan di daerah istimewa Yogyakarta. Kemudian dari strategi pengembangan perfilman, dari pelestarian kebudayaan, kemudian peningkatan indeks pariwisata, kemudian peningkatan citra DIY dan penguatan kapasitas SDM itu menjadi salah satu titik bahasan dalam raperda ini. Next. Nah, kemudian terkait dengan bagaimana kita bisa meningkatkan keikutsertaan atau partisipasi dari seluruh lapisan masyarakat terkait dalam pengelolaan perfilman, maka kami membahas mengenai bagaimana pentingnya peran kelurahan dan komunitas film dalam support sistem dalam ekosistem perfilman di daerah istimewa Yogyakarta. Kelurahan dan kelurahan menjadi support sistem dalam pengembangan dan pemeliharaan ekosistem perfilman, di mana sanggar budaya mendukung dalam pusat pelatihan, mengangkat isu lokal, dan memperkuat literasi audiovisual. Selain itu juga pemutaran film di balik kelurahan sebagai media edukasi dan dialog warga ini tentunya menjadi hal yang cukup baik untuk dikembangkan, menjadi bagian dari keikutsertaan partisipatif bahkan gotong royong bagi seluruh masyarakat di DIY untuk bisa kemudian menangkap film di daerah istimewa itu sendiri. Kemudian tantangan ekosistem perfilman di DIY bahwa yang pertama adanya keterbatasan dana dan fasilitas produksi. Kedua, minimnya akses distribusi dan promosi.
Ketiga, kurangnya pelatihan dan pendampingan profesional. Kemudian lemahnya koordinasi antara instansi dan regulasi ini menjadi bagian yang kami tulis dalam naskah akademik dan yang selalu dibahas oleh teman-teman komunitas atau pelaku film adalah permasalahan terkait dengan perizinan. Perizinan bukan berarti perizinan usaha dalam OSS dalam PP kemudian berusaha, tetapi lebih kepada bagaimana menerapkan sistem perizinan yang terintegrasi ataupun yang mudah untuk kemudian bisa memancing investor mau kemudian untuk membuat filmnya di daerah istimewa Yogyakarta. Next. Nah, dari berbagai macam masalah kami kumpulkan dari lapangan maupun dari teman-teman dari OPD teknis maupun saat-saat kita di forum pembahasan mengenai naskah akademik. Yang pertama adalah permasalahan produksi dan perizinan film, karena perizinan film ini masih berbelit dan melibatkan banyak instansi sehingga butuh koordinasi dan kerjasama perizinan agar mampu terus mendapatkan kepastian membuat dia semakin menarik. Jadi sebenarnya investor itu nggak masalah pimpinan ketika dia harus membayar sekian juta, sekian puluh juta dan sebagainya. Tetapi yang diharapkan adalah kepastian hukum, apakah itu keluar atau tidak dan dengan angka yang pasti, sehingga tidak kemudian berubah-ubah sehingga membuat jenuh investor ketika akan membuat perfilman di daerah istimewa Jakarta. Kemudian yang kedua terkait jasa teknik perfilman, di mana dia memiliki perkembangan jasa teknik yang cukup baik melalui komunitas, rumah produksi dan studio lokal. Tadi kami membahas terkait dengan bagaimana kelurahan kelurahan juga kita libatkan karena memang sudah ada gerakan-gerakan di tingkat kelurahan yang kemudian bisa membangun ekosistem perfilman di tingkatan mereka itu. Dan itu kemudian kita libatkan dalam rapat ini. Selain itu, pekerja film menghadapi permasalahan ketidakpastian pada kerja upah kontrak dengan keselamatan. Kondisi ini meningkatkan biaya produksi, memperlemah daya saing diri dan membuat kesejahteraan pekerja film menjadi rentan. Kemudian dari distribusi film, Dewi memiliki potensi dan peluang distribusi digital melalui OTT bahkan mampu ke ranah internasional. Namun dukungan daerah terhadap distribusi dan promosi masih belum optimal karena adanya keterbatasan, khususnya dalam hal dengan pendanaan. Film Jogja masih bergantung pada festival dan seluruh bioskop komersial. Dia juga belum optimal memanfaatkan peluang digital untuk menjadikan daerah sebagai pusat produksi konten digital dan promosi digital. Keempat adalah masalah terkait dengan eksibisi film. Kembali di sudah banyak film seperti JAV dan beberapa film yang lain, namun dukungan pemerintah masih terbatas dan belum tersedia cinema center atau ruang alternatif yang dapat dimaksimalkan. Bahkan ini menjadi isu yang kemudian menjadi sensitif bagi teman-teman komunitas karena kemarin terkait dengan JAV yang terakhir ada isu bahwa JAV akan dibawa ke Jakarta, sehingga itu menjadi salah satu isu yang sensitif bagi teman-teman di komunitas. Jangan sampai kemudian JAV yang dibangun di ini dengan keterbatasan yang ada kemudian dibawa ke Jakarta dan kemudian di Jakarta akan ditinggalkan, sehingga kaitannya dengan eksibisi ini menjadi perhatian yang cukup serius bagi kita bersama. Next. Kemudian terkait dengan apresiasi film dalam diskusi dan kajian film ini masih aktif serta berdonasi membuat sentra wisata BDI. Namun belum ada dukungan institusional yang kuat untuk mendokumentasikan dan mengembangkan wacana perfilman secara berkelanjutan. Dan perfilman juga masih dipandang sebagai urusan budaya, belum sebagai sektor ekonomi kreatif yang strategis sehingga potensi ekonomi dan promosi daerah belum memasarkan. Jadi ini yang perlu diperhatikan juga bahwa jangan sampai kemudian semua film yang ada itu di daerah istimewa Jakarta dipandang hanya sebagai ujung tombak urusan budaya, walaupun tadi kita bahas di awal terkait dengan kebudayaan sudah diamanahkan dalam Budaya 1 tahun 2017 dan Undang-Undang Keistimewaan. Tetapi ada juga film-film atau film yang kemudian bersifat industrial yang mana mungkin juga ada sedikit kelibatan budayanya. Kemudian memang terkait pengasipan film bahwa inisiatif pengasipan film di lokal sudah dilakukan beberapa komunitas, tapi belum diberikan secara menyeluruh. Banyak sinias belum mengetahui program pengasipan pemerintah dan kendala utama adalah keterbatasan diskriminasi, kenal dan juga dengan pengadaan peraturan yang lama. Jadi sudah kita diskusikan bersama dan dinas perpustakaan dinas daerah dan beberapa rekomendasi sudah kami masukkan ke dalam raperda. Next. Kemudian dalam regulasi perfilman dia memiliki banyak institusi pendidikan, polisi, dan komunitas kampus, namun kurikulum pendidikan belum sepenuhnya sesuai dengan kebutuhan industri. Dan ini tidak hanya dari SDM saja, tetapi juga dari sisi alat yang ada dalam dunia pendidikan tersebut. Kemudian juga kita sudah mengundang banyak dari SMA, SMK yang memiliki jurusan perfilman. Kemudian juga kita sudah mendapatkan promosi dan kemudian kita cantumkan dalam raperda. Kemudian dan dalam kebutuhan rumah daerah bahwa ekosistem perfilman ini berkembang besar tapi koordinasi masih terfragmentasi.
Dulu bersifat Jogja Film Commission belum memiliki kewenangan kuat untuk koordinasi lintas sektor. Akibatnya banyak persoalan produksi, distribusi, dan promosi internasional belum tertangani optimal. Pembentukan badan perfilman daerah dilakukan untuk memperkuat tata kelola perfilman, koordinasi kebijakan perlindungan kerja, literasi audiovisual, dan pengembangan industri film secara terpadu. Dan kaitan dengan ini, kemarin dalam rapat terakhir kami menyepakati bahwa badan perfilman daerah itu menjadi satu hal yang penting untuk kemudian bisa memberikan kewenangan kepada badan perfilman daerah untuk bisa mengembangkan perfilman di daerah, tidak hanya yang bersifat kebudayaan tetapi juga bersifat industrial, sehingga dalam kaitan dengan pemerintah daerah atau kewenangan pemerintah daerah yang mana melindungi segenap bangsa Indonesia dengan misi NKRI semuanya bisa terwadai dengan badan perfilman daerah, sehingga ketika ada keterbatasan pemerintah daerah, badan perfilman daerah itu kemudian bisa menjadi salah satu alternatif untuk bisa memberikan solusi. Next. Kemudian kesejahteraan perfilman berbasis keistimewaan, di mana kita punya potensi besar terkait perfilman sebagai bagian dari bangunan berbasis keistimewaan, namun kemudian belum terlaksana karena kebijakan masih fokus pada komunitas tertentu, sehingga manfaat ekonomi dari SDM hanya terpusat di beberapa lokasi dan belum mampu memberikan murah secara luas. Kemudian tersebut kesiapan perfilman di tingkat kelurahan, kita sudah melihat dan kita sudah bersurvei di tingkat kelurahan bahwa diri memiliki kompetensi yang besar untuk mengembangkan perfilman berbasis budaya dan komunitas, namun masih terdapat keterbatasan kualitas pendanaan dan literasi di masyarakat. Di sisi lain, keberadaan sanggar budaya dan lembaga kebudayaan membuka peluang besar untuk produksi itu berbasis kearifan lokal. Karena itu, diperlukan dukungan regulasi dan program pemerintah agar perfilman dapat berkembang dan membuat budaya. Nah, kemudian dari masalah tadi, kemudian kami uji dengan atau kami sandingkan dengan teori yang ada tentang perfilman. Yang pertama adalah tentang film, teori tentang budaya industri atau industrial cultural theory, tinjauan pendekatan industrialis, tinjauan tentang critical industrial approach, kemudian tinjauan tentang film industri dan industri, kajian industri media, teori ekosistem film, tinjauan tentang film dan budaya, teori tentang budaya, tinjauan tentang film berbasis komunitas, tinjauan tentang perizinan usaha, tinjauan tentang perizinan produksi film, tinjauan tentang pemberdayaan masyarakat, teori kelembagaan, dan tinjauan tentang asset based community development. Next. Nah, kemudian dalam prinsip penyusunan ini dengan NA pasal 2 RP terkait dengan prinsip, maka kami menggunakan prinsip pelestarian budaya, budaya kearifan lokal, kebudayaan, dan berkelanjutan. Kemudian dalam landasan filosofisnya, kami mengambil kesimpulan bahwa dalam landasan filosofis itu, film sebagai karya seni budaya merupakan salah satu jenis objek kebudayaan yang memiliki peran strategis dalam mewujudkan daerah Yogyakarta yang maju sejahtera berkelanjutan dengan dasar pada filosofi Harimayu Hayuning Bawono. Kemudian dalam landasan sosiologisnya juga mengungkapkan bahwa pengembangan perfilman belum dilakukan secara terpadu dan sistematis dengan melibatkan seluruh masyarakat sehingga mampu menciptakan ekosistem perfilman yang berkelanjutan dan berdaya saing. Kemudian dalam landasan yuridis bahwa peraturan undang-undangan belum mengatur secara komprehensif mengenai pengembangan perfilman sehingga perlu dilakukan penguatan pengaturan dan membentuk peraturan daerah. Kemudian dari draft raperda yang mungkin sudah Bapak Ibu pegang, draft raperda ini berisi sekitar 28 pasal, kemudian terdiri dari 10 bab dan juga bab penutup. Diawali dengan bab daftar umum tentang pengertian dasar, prinsip tujuan dan ruang lingkup. Kemudian yang bab kedua adalah tentang perencanaan, di mana perencanaan ini pemerintah daerah diwajibkan untuk menyusun rencana perfilman daerah selama 20 tahun dan rencana pengembangan perfilman selama 5 tahun sebagai pedoman pembangunan film daerah. Next. Kemudian bab ketiga berisi tentang pemeliharaan dan pengembangan ekosistem perfilman. Ini berisi tentang pengaturan tentang bagaimana ekosistem perfilman dari produksi, distribusi, eksibisi, apresiasi, edukasi hingga pengasuhan film. Dan nanti bagaimana pemerintah daerah mengalukan dalam memberikan dukungan, fasilitasi pembinaan penyediaan sarana festival film, pelatihan pemutaran hingga pengasuhan karya film. Next. Kemudian yang keempat adalah tentang fasilitasi lembaga kebudayaan, kelurahan dan kelurahan. Hal ini mengatur bagaimana keterlibatan lembaga kebudayaan di tingkat kelurahan dan kelurahan dalam mendukung pengembangan perfilman daerah. Jadi kalau kita bicara mengenai fasilitasi lembaga kebudayaan kelurahan, ini bukan merupakan fasilitasi kelurahan, tapi fasilitasi terkait dengan lembaga kebudayaan yang ada di tingkat kelurahan dan kelurahan. Next. Kemudian bab kelima tentang badan perfilman daerah, di mana badan perfilman daerah ini menjadi lembaga yang penting untuk dibuat dalam pengembangan ekosistem perfilman. Karena dan nantinya BPD ini bersifat mandiri dan memiliki tugas untuk memberikan rekomendasi kebijakan, melakukan pemerintahan potensi perfilman, memperkuat jaringan kerjasama, meningkatkan kapasitas perfilman, serta mempromosikan diri sebagai usaha perfilman nasional dan internasional. Keberadaan badan perfilman daerah dapat menjadi menghubung antara pemerintah, pengusaha, administrasi dan masyarakat dalam membangun ekosistem perfilman dan terintegrasi.
Kenapa kami memilih kemudian mandiri dan swasta? Kemarin kami memilih bahwa lembaga ini penting untuk dia bisa menampung dari kedua belah pihak, dari industri perfilman pada umumnya dan film sebagai bagaimana film sebagai pemelihara kebudayaan. Ini yang kemudian ditangkap dari kami, dan kenapa menjadi bagian swasta agar kemudian Badan Perfilman Daerah ini bisa mengakselerasi ke semua sisi dari perfilman, yang mana selama ini juga belum bisa digarap oleh pemerintah daerah, justru terkait dengan AdSense, terkait dengan keuntungan badan perfilman dan sebagainya, yang belum kemudian bisa dimanfaatkan ketika kita diskusi mengenai hal ini di dalam forum. Next, kemudian Bapak melakukan kerjasama di mana pengelola perfilman ini tidak bisa sendiri, dengan butuh fasilitas dan kerjasama dari pihak lain, maka Bapak ini kerjasama disusun. Next, kemudian Bapak tujuh adalah peran masyarakat, di mana ini menegaskan bagaimana peran seni dalam pengelolaan perfilman daerah. Masyarakat tentunya punya peran yang cukup penting, dan apa yang bisa dikerjakan teman-teman masyarakat itu dituliskan dalam bab ketujuh ini. Next, kemudian bab 8 sebagai bagian dari monitoring evaluasi terkait dengan bagaimana pelaksanaan perda ini, maka bab 8 berisi tentang pengawasan, bagaimana mekanisme pengawasan terhadap pelaksanaan pengelolaan perfilman oleh pemerintah daerah. Next, kemudian bab 9 adalah pendanaan, di mana bab ini mengatur mengenai sumber pendanaan pengelolaan perfilman di dalam dasar APBD maupun sumber yang sah dan tidak mengikat. Dan kemudian yang bab 10 adalah bab mengenai pengelolaan penutup. Mungkin ini yang bisa kami sampaikan sebagai awal pimpinan terkait dengan penyusunan naskah akademik dan beberapa perda mengenai tentang pengelolaan perfilman di daerah istimewa Yogyakarta. Selanjutnya kami kembalikan kepada pimpinan rapat. Oke, terima kasih paparannya. Nanti lebih kepada Dinas Kebudayaan untuk mencermati ini ya. Sering kan Dinas Kebudayaan. Satu hal yang saya akan tanyakan. Tapi mungkin nanti yang bersifat politis kita akan bawa ke kasus. Di dalam Raperda ini, di dalam NA ini memberikan peluang untuk membuka sekolah vokasi ya terhadap perfilman. Walaupun kita punya ambisi, punya isi, dia bicara tentang film, tapi ketika SMK sekolah vokasi ya khusus ngomongin film diberikan diberikan peluang untuk akibat dari Raperda menjadi perda ini ada konsekuensi logis untuk mendirikan SMK khusus vokasi. Atau ini basisnya kan di kelurahan dan kelurahan, betul kan? Perfilman ini kan kita push di kelurahan dan kelurahan, betul ya Bu? Dinas Kebudayaan ya, Dinas Kebudayaan. Di mana perfilman ini pasti bicara tentang budaya kalau di sini karena usernya adalah Dinas Kebudayaan. Nah, bicara perfilman budaya ini tidak hanya sekedar membuat film yang itu film dimaknai sebagai nilai, tetapi bagaimana film akan menjadi base product yang bisa menghasilkan sesuatu pemberdayaan dan lain-lain. Karena base-nya di kelurahan dan kelurahan memungkinkan enggak kita punya lab perfilman di kelurahan supaya nanti cetok eksekusinya. Kalau ini base-nya adalah di kelurahan dan kelurahan, maka ada konsekuensi infrastruktur di kelurahan dan kelurahan. Pak, yang tiga di dalam konsep saya benar nggak, Bu? Jadi perfilman ini sebetulnya sedang mempertemukan budaya sebagai value dan budaya sebagai produk. Budaya sebagai produk. Bagaimana sekarang budaya sebagai value yang narasikan di dalam perfilman menjadi budaya sebagai produk, berarti itu menghasilkan sesuatu. Bertemunya itu, di mana pasti yang wisata budaya kelembagaan. Kenapa di kelurahan? Karena kelurahan ada wisata budaya, ada kelurahan mandiri. Ini bisa supaya bisa limet ya, supaya bisa limet antara perda ini terhadap kelembagaan di kelurahan dan kelurahan. Bener nggak? Menurut saya. Menurut apa?
Kemudian terima kasih atas pertanyaannya. Yang pertama terkait dengan bagaimana penyelenggaraan SMK proses vokasi ataupun yang lainnya. Kalau dalam pembahasan kami kemarin karena sudah ada SMK yang ada di itu sudah banyak SMA yang mengatur atau yang menyelenggarakan tentang perfilman, maka kami tidak membahas itu. Tetapi dalam pasal 18 huruf C, di mana setiap orang melaksanakan pengembangan ekosistem perfilman pada proses vokasi melalui ada penyelenggaraan program pendidikan. Nah, tafsir itu juga mungkin bisa ke arah sana, tetapi nanti di mana mungkin bisa dibahas kembali di pansus apakah kemudian itu bisa dimana ke sana, Pak. Jadi di sini ada tentang penyelenggaraan program pendidikan dan pembelajaran film di lembaga pendidikan. Jadi penyelenggaraan itu bisa jadi menyelenggarakan atau bagaimana nanti kita bisa, tapi arahnya sudah ke sana waktu itu. Saya yang pengen bahwa dari NAM bisa mengunci di perdaya, di raperda. Maka sesuatu yang akan kita keluarkan di dalam raperda juga kita kunci di NAM. Kalau nanti tiba-tiba kita tidak bahas langsung di perdanya, orang mana lebih? Dia nggak ada, jadi repot. Maka kamu dijelaskan saja ada konsekuensinya yang terhadap implementasi di perdanya nanti, tapi sudah tertuang di dalam naskah akademiknya. Menurut saya itu mas. Terus terang nanti redaksinya kayak apa? Sekali lagi kalau base-nya di kelurahan maka harus ada konsekuensi support terhadap kelurahan dan kelurahan. Ini loh mas. Apa gambaran makronya? Bahwa kita ini kelembagaan itu basisnya pasti yang kelurahan. Ada dinas pemberdayaan masyarakat kelurahan dan kelurahan mana? Ada yang namanya Pokdawes berbasis kelurahan dan kelurahan, Bupakmu. Ada yang namanya kelurahan budaya. Nah, berjalan masalah budaya. Sekarang posisinya ketika ada perda filmnya nanti, posisinya yang kelurahan opo, itu betul-betul tertarik ini. Kalau biasanya di kelurahan tapi posisinya itu ada kelembagaan yang lain apa? Kok diamnya mas itu ini ya, redaksinya membuat saya ada pengen bahwa film nanti akan punya posisi yang penting terhadap kelembagaan yang ada di kelurahan dan kelurahan. Ya benar. Gitu ya. Iya. Nah itu tadi sekali lagi saya mau mempertemukan antara budaya sebagai nilai dan budaya sebagai produk. Base-nya di mana? Kelurahan, karena di situ ada wisata budaya, ada kelurahan budaya, ada wisata budaya dan kelurahan budaya. Base-nya di situ. Terus mempertemukan itu apa? Maunya salah satunya ada. Ya. Jadi saya pengen ketika ada perfilman ini ya nanti pemberdayaan di tingkatan kelurahan dan kelurahan akan apa namanya meningkat. Yang hari ini kita baru ya karena dinas pemberdayaan kelurahan dan kelurahan itu di komisi A karena di situ ada irisan tentang pendekatan sipil. Harusnya pemberdayaannya tetap di sini, karena bironya di Kesra, biro Kesra di komisi, supaya nanti tidak timpang, tidak ada kesenjangan kebijakan. Dari dinas kebudayaan, loh. Terima kasih atas waktunya. Menanggapi yang ditanyakan kemungkinan membuka peluang sekolah vokasi tentang perfilman, ini memang sangat memungkinkan, Pak. Walaupun tidak secara eksplisit dituangkan di dalam raperda ini, tetapi di sini kan di pasal 18 itu yang huruf C itu setiap orang melaksanakan pengembangan ekosistem perfilman pada proses edukasi dan setiap orang ini bisa diterjemahkan di pasal 1 ya, ketentuan umum itu setiap orang itu adalah orang perseorangan, kelompok orang, organisasi masyarakat
usaha yang membentuk badan hukum dan bukan badan hukum. Jadi ini sangat memungkinkan. Dan di pasal 19-nya pemerintah daerah mendukung pengembangan ekosistem perfilman pada proses edukasi yang dilakukan oleh setiap orang tadi melalui bisa penyelenggaraan perfilman pada satuan pendidikan negara, integrasi materi perfilman dalam kurikulum satuan pendidikan dan penyediaan sarana dan prasarana atau penyelenggaraan pelatihan workshop dan dokumentasi perfilman. Jadi itu sangat memungkinkan. Kemudian pertanyaan yang kedua terkait dengan perfilman budaya. Film sebagai nilai film menghasilkan program ini. Buang-buang itu saya. Mungkin dari Dewan Kebudayaan bisa menambahkan ini Pak. Oke, Bos ada tanggapan? Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Komisi D, Maki dan anggota yang lain. Terima kasih atas undangannya pada pagi hari ini untuk bisa memberikan sedikit kontribusi bagi bagaimana pengelolaan film bagian dari kebudayaan. Yang tadi saya sangat sependapat dengan Pak Dwi. Yang pertama bahwa ini kita mau focusing kemana? Kalau film kemudian menjadi basic dari sebuah kelurahan, dan kelurahan ini memang punya identitas banyak sekali, Pak Dwi, mulai dari desa budaya, desa mandiri budaya, desa prima, premier, wisata, macam-macam yang sekarang kemudian akan menjadi titik sentral dari RPJM. Nah, oleh karena itu, kalau kemudian kebudayaan dalam kerangka sub seni dan sub-subnya adalah film, maka film kemudian akan menjadi value dan produk. Value dan produk mana yang kemudian akan dikembangkan di kelurahan itulah itu sendiri. Bagaimana kalau itu dibentuk dalam ekosistem? Itulah yang sebenarnya sedang dicari bagaimana cara untuk menguatkan sebuah pucuk paling ujung dari masyarakat. Oleh karena itu, maka kalau di dalam pasal 18 dan 19 mau lebih ditegaskan lagi, kemudian peran siapa yang akan berperan di sana? Apakah itu mau pemerintah daerah ataukah setiap orang? Ini pilihan Pak Dwi, nanti monggo. Kalau memang pemerintah akan masuk ke dalam sana seperti desa mandiri budaya, desa peta, prima, dan sebagainya, itu akan menjadi satu step tambahan. Tapi setiap orang tidak dibatasi juga kalau akan membentuk apakah namanya sekolah vokasi, sekolah budaya, sekolah film dan macam-macam. Inilah yang sebenarnya dibutuhkan dalam konteks ini gitu. Jadi bukan industrial film yang kemudian menjadi bagian dari perda. Perda ini karena di Komisi D maka sudut pandangnya adalah film sebagai media budaya. Jadi ini yang mungkin akan berbeda pada saat film sebagai industri kreatif, film sebagai industri yang full, dan film sebagai yang lain-lain. Ini yang mungkin penting sehingga saya mendapat bagaimana pemerintah daerah menyiapkan sebuah infrastruktur kemudian SDM di dalam tingkat paling rendah, karena disitulah potensial dari yang warisan budaya benda dan warisan budaya tak benda itu berada di semuanya di sana. Itulah sumber potensial film. Ya inilah yang mungkin bagian awal Pak Dwi, saya sangat sependapat dengan Pak Dwi bagaimana ini kemudian menjadi titik sentral karena ini kerja yang kemudian akan mengunci dari kegiatan dan program. Matur nuwun Pak Dwi. Sampai nanti. Makasih masukannya, nanti kita putuskan di dalam pembahasan. Sampai nanti bicara tentang ya hari ini masih terjadi perdebatan tentang dewan film. Itu loh. Badan film. Badan film itu nanti seperti apa? Karena sekali lagi base-nya adalah kelurahan dan desa. Sebetulnya kan film ini mengeksplor tentang budaya kita. Tapi nanti kita diputuskan nanti di dalam pansus. Masukannya terima kasih. Yang lain, teman-teman. Ini kalau nggak ada masukan tak tutup. Kalau nggak, karena Yusufnya di dinas kebudayaan kalau Yahudi. Ya, saya sebagai bagian dari Dewan Warisan Budaya dan Dewan Kebudayaan yang membantu Pak Gubernur di dalam rekomendasi kebijakan terkait dengan kebudayaan. Yang pertama terkait dengan pengelolaan perfilman Pak Dwi, yang paling simpel, yang paling utama tadi sudah disampaikan, titik sentral itu adalah kelurahan.
pemberdayaan kelurahan dan kemudian kebudayaan di kelurahan itu sendiri sebagai basic. Ya, itu yang utama. Sehingga kalau tadi akan ada namanya, saya sudah membaca badan film daerah, satu dari sisi regulasi kita tidak ada mana, dari sisi undang-undang dan sebagainya. Yang kedua, apakah peran dinas kebudayaan itu tidak cukup gitu di dalam mengelola sebuah perfilman yang nantinya akan bertumbuh pada desa-desa itu yang sudah dibentuk oleh bagaimana dinas-dinas lain gitu di sana. Nah, inilah yang sebenarnya kalau yang ini akan membentuk badan baru dengan perda, apakah ya sebuah badan swasta dibentuk oleh pemerintah daerah? Yang ini yang kemudian nanti akan menjadi pertimbangan sangat urgent gitu. Bentuk BUMD saja gitu, dengan peraturan daerahnya itu sangat rigid gitu. Apalagi di badan swasta yang kemudian dia memiliki kewenangan hampir mirip dengan dinas kebudayaan. Inilah yang sebenarnya harus dicek kembali apa fungsi tugasnya ini. Kalau memang pure swasta murni, ya sudah, swasta murni tidak masuk di dalam ranah peraturan daerah, karena konsekuensi dari hal-hal yang terkait kebijakan, pendanaan dan sebagainya itu akan nanti menjadi sangat prinsip. Nah, belum lagi nanti pada saat visi misi pemerintah daerah seperti sampaikan Pak Bidari mengarah pada sisi kelurahan dan kelurahan yang akan mengangkat value dan produk, maka inilah yang kemudian akan berat dalam proses. Saya masukannya itu Pak Dwi, sehingga mohon dipertimbangkan lagi apakah itu membentuk suatu badan atau apa, dan sudah ada namanya kalau misalnya kuratorial pertimbangan dari Dewan Kebudayaan itu ada macam-macam, ada pertimbangan kuratorial, ada yang fisik itu ada Dewan Warisan Budaya. Nah, kemudian inilah yang sebenarnya bagaimana kalau film itu akan terkait dengan budaya. Sudah ada 2 dewan yang kemudian itu memberikan ruang bagi itu untuk kurasi apapun. Saya kira itu, terima kasih Pak Dwi. Terima kasih Pak. Kepada masih ada diskusi. Kalau saya menganalogkan ketika Dinas Pariwisata Kota Yogyakarta di tahun di kota itu tahun 2009 itu ada badan BP3A, BP2 lagi, Badan Promosi Kota Yogyakarta. Itu dulu melekat di Dinas Pariwisata. Anggarannya dari mana? 2% dari pajak hotel restoran. Hari ini kita punya, tapi swasta. Yang baru hari ini kalau kita boleh mengevaluasi, posisinya nggak jelas. Maka saya nggak mau, justru nanti kalau ada, bahkan nanti ada diskusi badan ini posisinya kayak apa. Kalau badan ini adalah bicara tentang GIY, kalau ini di kelurahan dan kelurahan. Pasti kalau di kelurahan nek dewi-dewi ono badan dewi-dewi ya sangat pakai banget. Aku tuh mewakili kelurahan, tapi nanti kita kita sandingkan dengan regulasi yang ada. Dan waktu itu ketika ini melekat di kota, waktu itu melekat jadi satu dengan Dinas Pariwisata, pusat nggak mau. Itu harus terpisah. Nah, ketika ada badan pemasaran sebelum ada undang-undang yang memasukkan tentang badan pemasaran itu, Kota Yogyakarta sudah ada dulu. Baru ada undang-undang lain, baru itu masuk. Maka saya tadi sedang berpikir, jangan-jangan nanti ada overlap regulasi. Nah, dari pihak kita coba nanti dari Biro Hukum nanti coba mengkulik dari sisi kedalaman regulasinya. Mungkin apa? Sekali lagi bahwa film ini bukan kita pandang film sebagai industri produksi yang gede banget loh, tidak. Tapi dikurangkan. Apakah ini bisa menjadi industri besar? Iya. Tetapi base-nya ada di kelurahan. Itu kita jangan lupa. Nah, kita harus konsekuen kelembagaan kita mesti basisnya kelurahan dan kelurahan. Mengapa ya hari ini terjadi? Itu ono gap antara kelembagaan dibuat yang tujuannya adalah kesejahteraan, tetapi belum tercapai. Karena penghubungnya mungkin belum ada, gitu. Belum ada. Di sisi pasar menginginkan ini, tapi kelembagaan tidak menyediakan, ini belum ada. Nah, harapannya film ini akan menjadi menunya budaya di kelurahan yang dibutuhkan oleh publik, sehingga terjadi bertemunya tadi value dan produk. Kira-kira gambarannya guling monowi, gitu Pak. Ada tambahan? Saya kurang untuk
Ya. Jadi begini Pak, ini yang menjadi diskusi kita bersama. Artinya saya yang memimpin waktu itu Perdais Kebudayaan. Perdais Kebudayaan di Perda itu sudah dituliskan ada kuratornya untuk dana riset, tapi sampai sekarang belum. Gitu. Nah artinya nanti badan perfilman di bawahnya Dinas Kebudayaan langsung itu nanti kemauan pegawai. Namun saya artinya kita juga harus memberikan ruang kepada swasta seperti yang disampaikan oleh Mas Dwi tadi. BP2KY itu kan 2%, mereka bisa membuat kita booth di Natas Fair, di Singapura Fair dan lain sebagainya. Artinya di perfilman ini badan perfilman itu monggo kita pikirkan bersama, mungkin sama seperti yang di Perda Budaya atau nanti berkembang di Pansus. Ada kuratornya ataupun ada badannya, ada dari Dinas Kebudayaan, ada dari perwakilan dari kelurahan-kelurahan seperti Mas Dwi sampaikan ada, dan jangan meninggalkan swasta karena kalau swasta itu ya pelaku film ini karena mereka yang memahami betul karena film ini ya seni, termasuk seni itu nah duduk seni dipaksakan untuk mikir seni ya angel. Nah artinya badan perfilman ini yang ingin kita dorong supaya apa? Jogja ini sebagai, kalau kami waktu pembahasan di NA, Jogja ini kan seperti Hollywood, tapi Hollywood yang tidak diset. Semua sudutnya, ruangannya itu sudah kayak Hollywood lah. Orang film Hollywood aja buat di Jogja, seperti film Javahid itu malah nih Kali Cobe, pemainnya Miki Rook sama teman saya Rio Dewanto sama Atika juga. Terus ada beberapa film yang dari luar juga mainnya di Jogja. Jadi kita pengen supaya tidak hanya perfilman ini hanya perdanya saja, tetapi juga memuat satu, bagaimana sinema-sinema atau Cineplex ini bisa menayangkan film-film lokal juga, walaupun itu pendek dan lain sebagainya. Nanti skemanya kita perlu bertemu itu. Terus, bagaimana film ini bisa meningkatkan ekonomi? Itu yang utama, karena entah itu basisnya kelurahan dan lain sebagainya, termasuk perizinannya. Yang susah Pak, yang selalu jadikan sambat orang film itu adalah izinnya kantoran dan oke maklare. Bagaimana kita membuat simpel perizinan ketika ada film ini dari badan perfilman, kita lihat dulu filmnya tentang apa, ini apa, membahayakan lalu lintas atau enggak. Nah ini izinnya nanti bisa one stop perizinan. Yang di situ bisa masuk perizinan keramaian, kepolisian, perizinan dari provinsi atau kabupaten. Nah ini yang terpenting di situ, tidak hanya kita sekedar hanya punya perda, tetapi bagaimana perda ini bisa meningkatkan satu budaya, kedua ekonomi, dan juga yang jelas perfilman. Bahkan mungkin besok ada award anugerah perfilman, karena baru rata-rata semua artis, aktor, semuanya itu senang di Jogja. Barusan kemarin teman saya si Lukman Sabi juga barusan main di sini. Kemarin Ikatan Darah pun juga di sini. Artinya kita ingin juga perlindungan untuk pekerja lokal juga di perfilman ini. Nah itu harapannya Pak dari kebudayaan, karena bukannya saya tidak setuju kalau umpamanya itu di bawahnya dinas, tetapi rata-rata dinas itu harus alasannya mau pokir atau ini macam-macam pun pokir gawe pun betul gak tiang. Nah itu yang kami harapkan, dan juga saya juga tagih janji untuk kurator untuk dana keistimewaan juga melalui Perdais dari Perdais Kebudayaan intinya yang harus diketok di 2018. Waktu itu saya di Desember 2018 selesai zamannya Pak Umar, yaitu kalau bisa ya kuratornya juga perbuknya dan sebagainya mulai bentuk coba kuratornya. Dan ini perdebatan di badan perfilman itu seperti itu Pak, harapannya itu tidak mungkin ada dari dinas kebudayaan yang masuk ke dalam badan perfilman atau dewannya, tetapi tidak langsung di bawahnya itu Pak. Jadi mungkin itu tambahan dari saya. Kalau
dan pengelola kawasan cagar budaya. Seperti akhirnya kan DIY memiliki satu pola sampai ke World Heritage, itu kan ada board juga yang nanti akan mengelola satu kawasan. Ini bisa di dalamnya badan pengelola kawasan cagar budaya itu sudah membentuk, ada yang kota gede, ada yang Pakualaman, Mobil Plan. Ini gunanya juga sama tadi untuk memperkuat tadi. Isinya memang anggotanya itu dari pemerintah daerah, kemudian pihak swasta dan masyarakat. Jadi nanti kalau misalnya ini akan masuk ke sana, nah rumusannya nanti yang harus jelas Pak, sehingga kalau ini menjadi bagian dari mana gitu ya, apakah ini kemudian dari tengah-tengah antara pemerintah daerah dan insan film dan macam-macam itu, sehingga ininya lembaga inilah yang dalam satu sisi ada 3 unsur minimal, seperti undang-undang di cagar budaya itu ada 3 unsur di dalam pengelolaan. Ini kan sama, pengelolaan film, gimana? Pemerintah daerah, kemudian unsur swasta, dan masyarakat. Oke. 3. Itu ya cocok ya ini yang saya sampaikan tadi ya. 3 kan masuk. Setuju Bapak, kalau itu tapi tadi rumusannya itu tidak kemudian dalam satu sisi sama persis dengan dinas kebudayaan. Memang kita harus menyelesaikan hal-hal tadi misalnya perizinan. Oke, teknik perizinan seperti apa yang kemudian cepat gitu ya, tidak ada maklar lagi, tidak ada broker, tidak ada apa gitu yang itu harusnya sudah selesai. Kemudian tadi terkait juga dengan bagaimana perlindungan tadi, bagaimana kemudian dari tingkat paling bawah. Di sumbu filosofi saya contohkan saja, ini ada badan namanya kemudian di bawah paling bawah itu ada namanya di setiap kelurahan itu Pokjanis, kelompok kerja teknis yang kemudian masuk di dalam badan pengelola kawasan warisan. Sekarang masih UPT bentuknya. Besoknya akan badan, karena itu di dalam UNESCO itu ada board. Boleh menetapkan kalau itu akan menggunakan sistem international regulation gitu. Jadi kalau akan membentuk ini, pertimbangkan badan ini bukan kemudian badan yang sangat besar yang tidak, tetapi badan yang kemudian menjadi mediasi antara pemerintah dan yang lainnya, tetapi juga dengan masyarakat itu akan menjadikan. Kira-kira itu Bapak, Mas Abdul. Ini kalau menurut pendapat saya pribadi, tapi ini kan nggak boleh pribadi. Tapi saya mungkin artinya saya sepakat dengan Bapak. Artinya ini badan ini nanti juga tidak hanya locally, tetapi juga bisa internationally. Karena jika ini nanti akan menjadi besar seperti anugerah film dan lain sebagainya, itu dan juga karena ini nanti juga ketika kita berbicara perfilman, ketika akan kontrak dengan sinema itu kan nanti jatuhnya ke B2B, business to business, ya kan? Jadi kita tidak ngaku di situ dalam artian itu, tapi kita nanti akan mempertimbangkan seperti Bapak tadi 3 unsur tadi, tetapi juga seperti sumbu filosofi dan lain sebagainya, karena Jogja ini diliriknya itu untuk semua sudutnya, ruangannya dan lain sebagainya itu dan juga infrastruktur awalnya, bangunannya dan juga manpowernya itu memungkinkan. Dan kita harapannya juga seperti Gunehan itu Gaplok. Studio Gaplok itu juga bisa, kalau semuanya ini nanti juga bisa didanai dengan dana desa ataupun itu akan dibuat oleh pemerintah daerah. Nah ini perfilman ini yang menjadi langkah awal kita untuk meningkatkan juga ekonomi di wilayah itu tadi Pak. Jadi, matur nuwun Pak Sinten, aku bukan Pak Yoto. Jadi, matur nuwun Pak. Ada yang lain, tambahan yang lain dari adik kelasku Bima, adik kelas ya kalau adik kelas gitu. Prinsipnya kami sudah menyampaikan semua Pak Anton terkait dengan apa yang tadi bahas dalam forum, baik terkait dengan badan tadi juga sudah kita bahas. Tadi sudah kami sampaikan juga kepada teman-teman komunitas kemarin sudah kami sampaikan, dan ini menjadi salah satu poin mereka untuk terus bereksistensi, untuk meneruskan terkait dengan bagaimana pengembangan pariwisata perfilman di DIY. Ini menjadi komitmen mereka untuk membantu. Dan badan perfilman daerah ini menjadi salah satu fungsi juga untuk bagaimana mereka juga bisa mengakomodir tadi fungsi-fungsi untuk pengangkatan atau penguatan di tingkat kelurahan-kelurahan. Karena selama ini mereka yang ada di Jogja Film Commission maupun ada di komunitas-komunitas itu juga terus membantu teman-teman di kelurahan-kelurahan untuk bisa eksis gitu.
Tambahnya itu saja sih Pak Anton, lainnya sudah kami sesuaikan dalam naskah akademik untuk bisa dibahas di pansus. Demikian Pak Anton. Mas Bima, ini dari ini dari apa ya? Kumham ya? Mau menyampaikan sesuatu? Mbak Sopo yang lalu Kumham, Bu Ika ya? Monggo Bu Ika. Saya Bapak ya Pak ya dari Dewan Kebudayaan ini. Tadi itu saya sudah mulai sedikit menangkap terkait dengan badan perfilman ini. Kemudian nanti kalau tetap ada badan perfilman itu berarti dia kerjanya adalah di bawah dinas langsung ya Pak. Nah kemudian nanti terus kayak kemarin ya Mas Gerindra, kalau kita baca terkait dengan yang Dewan Promosi itu kan kemarin ada kaitan terkait dengan anggaran yang diberikan. Kemudian kalau badan perfilman ini nanti konsepnya lebih tepatnya seperti apa ya? Itu aja materi. Matur nuwun Ibu. Yang pertama sebenarnya saya menanggapi aja ini karena di dalam pasal ada. Sebenarnya kalau saya mengusulkan tidak ada, karena ini di dalam naskah akademik yang saya baca itu harusnya sudah dimunculkan sejak awal apa urgensi, eksistensi dan prospek dari sebuah badan yang akan dibentuk ini. Kemudian dari sisi sosiologis, yuridisnya apa yang digunakan? Apakah sudah menggunakan RIA, road safety yang digunakan di dalam proses ini? Karena kalau menggunakan RIA, regulation untuk impact assessment-nya itu akan seperti apa dampak yang akan terjadi? Dampaknya macam-macam. Itu yang harus dicek dulu di masing-masing step-step, termasuk road safety-nya. Sehingga ketemuan di dalam kebijakan publik, maka yang paling akhir adalah dampak yang harus dilihat. Kalau tadi disampaikan dari Dewan bahwa ini ekonomi dan macam-macam itulah yang sebenarnya harus diambil dulu. Gitu. Apakah perlu membentuk ini atau tidak? Gitu. Nah inilah ya sebenarnya kalau secara Dewan Kebudayaan mungkin masih perlu dipertimbangkan badan ini, karena kalau yang badan sekarang yang ada badan pengelola kawasan itu memang instrumennya dari sebuah kebijakan yang sudah ada regulasi undang-undang yang dilakukan oleh pemerintah daerah. Tapi pembentukannya oleh pemerintah daerah, tugas membantu pemerintah daerah yang paling bawah supaya di situ pemerintah daerah lebih mudah dalam pengendalian. Tapi memang pemerintah daerah itu lembaganya tentunya badan pengelola, gubernur dan gubernur, tetapi di situ memang ada pemerintah daerah anggotanya, kemudian ada unsur dari masyarakat, unsur swasta. Ini tiga-tiga ini karena sebuah pengelolaan. Ini yang sebenarnya seperti itu. Sehingga kalau nanti masih menjadi aspek politis yang dari DPRD monggo, tetapi harus dirumuskan betul bagaimana ini akan sangat efektif dan berdampak. Jadi yang harus dirumuskan, tapi mudah-mudahan nanti di naskah akademiknya ada kajian-kajian itu. Terima kasih Mbak Dulu. Oke, kalau kami tetap bahwa kami tetap ingin bahwa ada badan perfilman yang disampaikan tadi. Artinya kalau itu memuat pemerintah, unsur pemerintah, akademisi, swasta, dan juga masyarakat, itu kami setuju. Tinggal bagaimana kita memformulasikannya itu. Jadi itu Mbak Ika, jadi kami nanti tinggal kita sesuaikan regulasinya seperti apa, dan juga kita ingin ya badan yang kayak disampaikan Mas Duta di BP 2 kali itu kalau swasta itu mikirnya itu rada enggak, sisi ekonomisnya itu lebih tinggi Pak. Contohnya Pak, ini kita ngobrol ya. Contohnya kita punya kehormatan pernah Che Guevara ke sana yang dibilang itu ikonnya untuk Sigar, tetapi kalah sama Jember itu hampir 3,1 triliun untuk mengeluarkan tembakau dari sana. Nah artinya kita butuh yang dari TM itu juga orang yang swasta gitu loh. Jadi yang mengelolanya itu yang benar-benar ini profit oriented. Nah ini kita harapannya dari kerja perfilman ini ada profit yang dikelola oleh swasta nanti yang untuk menumbuh kembangkan perfilman, termasuk nanti locally jika kita memakai kalurahan-kalurahan, memakai lahan kalurahan
dipakai untuk perfilman atau untuk kayak tempat hanum atau bikin museum dan lain sebagainya. Jadi kami berharap Jogja ini kan kita kalau melihat Jogja ini kita itu hanya konsumen, entah batik dan lain sebagainya, kita Solo kita nggak ada industri tekstil dan lain sebagainya, kita ini jasa, sektor jasa. Kami ingin, kita juga baru membahas perda PNA-nya terkait museum, Jogja sebagai the city of museum. Nah jadi ini dari perfilman dan museum ini jumbo nantinya. Jadi di Jogja ini orang akan melihat satu sebagai industri filmnya, yang kedua itu sebagai pembelajaran museum, entah itu ada salah satu landmarknya, umpamanya seperti kalau di Paris ada Louvre atau di British Museum, entah di sini besok menjadi JPK, bisa juga dijadikan landmark untuk museum. Tetapi juga kita ingin perfilmannya ini itu ya Jogjanya ini keistimewaannya ini filmnya ada, museumnya ada, budayanya ada, gambaran ada, semuanya ada. Nah ini yang memang perlu kita duduk bersama, pikirkan bersama bagaimana badan perfilman ini bisa tidak bisa mungkin swasta juga sendiri jalan, nanti perizinannya angel gitu ya. Nah ini Pak Yoto, harapan kami itu seperti itu Pak Yoto. Mau tanya aja, kalau di dalam draft ini kan yang pasal 23 ayat 2 itu kan Badan Perfilman Daerah bagaimana dimaksud ayat 1 merupakan lembaga swasta yang bersifat mandiri. Apakah akan tetap seperti ini? Kemudian tadi kan dari Dewan Budaya menyampaikan bahwa nanti unsurnya ada 3 dari Pemda, swasta dan masyarakat. Apakah kalau ada unsur dari pemerintah dan kemudian nanti anggarannya, pembiayaannya itu dari mana gitu Pak? Terima kasih. Kalau urusan pembiayaan, nah ini yang kita perlu kupas bersama. Artinya kan pasal 5 ayat 1 huruf B Undang-Undang Istimewa itu kan dai kan bisa kemana-mana. Beli tanah juga bisa, beli hotel juga bisa, dan juga untuk museum pun pernah ada pemberian ke swasta juga. Nah artinya perfilman ini kan wujud unsur ada budayanya juga. Jadi kan bisa dari pemerintah, bisa juga nanti pendanaan ini yang masih menjadi diskusi kita bersama. Artinya nanti dari jika film itu dipermudah, entah itu mereka bahasanya saya nggak tahu ya. Ini pikiran kita bersama. Ada potongan yang resmi ketika membuat film masuk ke dalam badan itu untuk pembiayaan, atau juga kan ada beberapa kombinasi antara itu melalui dana rekening. Kenapa pemerintah itu bisa masuk? Nanti kan bisa ke situ juga. Dan juga nanti bisa juga bagaimana dari sisi perizinan itu yang memang nanti bisa memberikan pendanaan dari situ. Entah itu swasta apa juga swasta pun juga mau pasti akan namanya support untuk perfilman, entah itu dari PH-nya, entah itu dari produk dan lain sebagainya. Nah ini saya jujur ya belum 100% kita itu juga kita sama-sama belajar bagaimana. Yuk kita berpikir bersama dari bagaimana pendanaan ini bisa bareng-bareng gitu. Monggo Pak, kalau ada tambahan. Ya, Pak. Jadi yang khusus untuk badan perfilman menurut saya harus dipertimbangkan dulu Pak, dari sisi nanti apakah bentuk badannya, model badannya, kemudian strukturnya seperti apa, kemudian mekanisme kerjanya seperti apa, kemudian nanti ketentuan hak kewajiban dan sebagainya, kemudian nanti positioningnya dia di dalam pola hubungan kerja dan sebagainya. Ini yang kemudian penting. Mungkin apakah dimungkinkan yang lebih detail tadi diatur dalam peraturan gubernur gitu. Sehingga nantinya di dalam perda simpel, tapi kemudian
Karena ini kalau saya baca di ayat 3-nya sudah masuk ke badan yang rigid sekali gitu. Padahal mestinya tidak. Di dalam perda mestinya dirumuskan yang paling pokok dulu apa yang kemudian nanti secara teknis ditindaklanjuti. Kecuali memang dipertimbangkan didetailkan gitu. Tapi detailkan harus semua. Tidak ada bab dan bab lain yang kemudian berbeda di dalam pendetailannya. Menurut saya seperti itu sehingga pertimbangan-pertimbangan termasuk pendanaan dan sebagainya, kemudian sistem kerjasama tadi disampaikan misalnya B2B, kemudian B2B dan seperti ini yang penting juga di dalam proses badan ini bagaimana nanti di bab berikutnya kerjasama itu dengan badan ini bagaimana hubungannya sebagainya. Kira-kira kan Bapak? Saya sepakat tapi saya tidak sepakat Pak, karena saya menjadi ketua pansus itu pokoknya pansus itu kita pansus. Rata-rata kalau kita itu umum di perda, pergub itu kesuwen, suwi dan belum ada turun. Sekarang perda saya pernah menjadi ketua pansus moda transportasi tradisional, roadmap-nya juga nggak ada, pergubnya belum dibuat, gitu. Jadi kalau bisa kita lihatkan ini monggo kan kita ada yang Mas Bima, ada apa? Biro hukum. Biro hukum. Artinya kalau bisa ya ini kita lihatkan aja, gitu loh. Maksudnya kalau hitung-hitungan pergub itu rata-rata sulit dan dia Mbak Ika deh sering mengikuti itu Pak Ika itu dari hukum dan yang lain. Saya itu selalu menyampaikan itu ke pergub tapi lama banget pergubnya kecuali perdais itu cepat itu. Jadi kalau bisa ini kita perlu ketemu lagi boleh nggak apa-apa. Jadi ini yang menjadi badan ini apa kita andalkan dulu nggak apa-apa, nanti skema yang terbaik seperti apa toh ini kan pakai anggaran pemerintah juga, jadi kita ingin perda ini bisa aplikatif seperti yang disampaikan Bapak tadi ya kita sepakat tapi boleh nggak sepakat juga, tapi kalau saya sepakat tidak untuk tadi saya sepakat juga, tapi ini untuk kemaslahatan masyarakat ini, jadi kita memang harus berdebat di meja ini untuk menghasilkan perda yang memang aplikatif dan juga saya sepakat dengan Bapak tadi artinya kajian-kajian ini nanti dari Biro Hukum, nanti dari yang pihak ketiganya nanti masukan-masukan ini cukup konstruktif menurut saya, konstruktif sekali. Jadi memang perlu kita pikirkan betul nanti dari sisi pendanaan, terus unsur-unsur yang ada seperti apa, gitu, terus sudah di-note semuanya ya, jadi bahasan kita ya. Jadi nanti itu bisa kita jadikan diskursus bersama, gitu ya. Jadi iya monggo. Jadi kalau belum bisa selesai nggak apa-apa, itu nanti kita jalan lagi. Masih benar. Jadi kalau dari kami kan kami cuma tengah kali ya. Ini kan kami berdasarkan pada penampung dari aspirasi dari banyak pihak. Saya pikir kalau nanti memang karena bermantu dari dibuat kebudayaan, saya pikir nanti diselesaikan dengan kebudayaan dengan Komnas sudah apa-apa Pak. Jadi itu harus dulu sebelum nanti PH PKK kalau dikirim, kemudian itu dibahas dulu di internal, mungkin Dinas Kebudayaan mengundang teman-teman di sini untuk kemudian diajak bareng bagaimana sih ke depan seperti apa. Karena kan mereka sudah tahu nih kan, kan kami selalu laporan dengan mereka karena mereka yang kami punya komitmen terkait dengan pengawalan perda. Nah mungkin bisa diundang rapat dengan mereka sehingga nanti ada komitmen bersama terkait dengan badan pengawalan seperti apa dan perda ini seperti apa Pak. Nanti kalau misalnya tidak terkondisikan dengan baik, tidak terkonsolidasi dengan baik, nanti bisa jadi dipikirin nanti teriak kemarin memang jadi masalah baru ketika perda ini akan disahkan gitu. Itu bilang, tapi di Biro Hukum ngomong juga sekali benar. Mohon izin Bapak Pimpinan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Benda dari Biro Hukum sudah di Pak izin untuk terkait hal seperti ini. Isu mengenai kelembagaan itu memang izin Pak selalu muncul di beberapa partai yang kita susun. Namun memang ketika kami mencoba berkoordinasi dengan pemerintah pusat ataupun kemudian Kementerian Dalam Negeri, kami menangkap spirit bahwa semangat yang dibawa terkait kelembagaan itu sebenarnya semangat penyederhanaan izin. Jadi teman-teman dari pusat mengamankan semaksimal mungkin kelembagaan yang sudah ada, SKPD yang sudah ada itu fungsinya dioptimalkan. Kalaupun kemudian ada yang kurang, mungkin bisa diafirmasi dalam bentuk penguatan izin. Jadi itu semua yang mereka bawa. Kemudian
izin kami juga melihat benang merah dari rapor-rapor filman ini. Rapor-rapor filman kan memang bagian tidak terpisahkan dari kebudayaan itu, Pak. Salah satu dari aspek kebudayaan. Nah, kalau kami melihat pada tataran di regulasi, sebenarnya memang di PPS kebudayaan itu mengamanatkan memang pembentukan Dewan Kebudayaan yang notabene merekomendasikan dan memberikan masukan terkait pemeliharaan dan pengembangan kebudayaan yang ada di daerah istimewa Yogyakarta. Jadi ketika isu terkait badan perfilman ini muncul, maka concern utama yang kemudian harus kita pastikan bahwa petugasan antara kedua itu tidak tumpang tindih, Pak. Atau bahkan kenapa tidak kemudian kita coba reformasi atau perkuat di Dewan Kebudayaan. Karena izin Pak Anton, kami melihat bahwasanya di pergub tentang tindak lanjut daripada kebudayaan, unsur-unsur dari akademisi, masyarakat, pelaku budaya dan lembaga budaya itu memang seharusnya masuk dan sudah dimasukkan di Dewan Kebudayaan. Mungkin terkait praktek penerimaan kelembagaan, kemudian pemaksimalan dari lembaga yang sudah ada, itu mungkin juga jadi salah satu isu yang nanti perlu dipertimbangkan terkait pembentukan badan perfilman. Terima kasih dari Biro Hukum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, matur nuwun dari Biro Hukum. Nah, Biro rodo tenang hatinya. Ini wis dari Dewan Kebudayaan sih hasilku kita belajar di 3 tahun organisasi kebudayaan nggak selesai, Pak Umar sampai gerah. Dan terus sudah. Tapi begini Pak, artinya kalau di sini ini kan nggak selesai. Besok kalau sudah masuk pansus, kami kan ada konsultasi dan kunjungan kerja. Nah artinya ini nanti tentang badan perfilman ini nanti bisa kita komunikasikan di pusat. Bagaimana baiknya? Jika memang perlu dididik, ya dididik nanti di pansus. Itu nggih. Jadi masukan-masukan yang menjadi pembahasan kita bersama ini ada notnya. Nanti pembahasan ketika kunjungan kerja baiknya nanti kemana, entah itu ke Kementerian Kebudayaan atau ke Kementerian Dalam Negeri, nanti monggo kami minta usulan. Artinya ini nanti menjadi ranah kewenangan dari pansus yang dibahas untuk badan, karena pansus bisa panjang, bisa diperpanjang dan perpanjangan dan lain sebagainya. Nggih, makaten nggih, sepakat nggih? Nggih. Matur sembah nuwun. Ini kula jenengan dadi imam dan khotib ya. Siap. Lagu iki. Siap loh, saya siapin lah. Pak Fajar Gegana mau menyampaikan sesuatu? Oke, siap. Mohon izin pimpinan, ini saya tadi Bongkotel, itu kalau karena Bongkotel tentang ini ada pendanaan ya. Karena mohon izin ketika perda ini ada, terus tentunya ada pergub, tentunya ada konsekuensi tentang anggaran juga. Karena setiap perda dan pergub itu kan mesti eksekusinya di UPT kan mesti membangun anggaran, karena anggaran kan kita berasal tinggi ya. Jadi ini sebuah konsekuensi, maka dari itu kita harus pilih dulu ketika ini memang anggaran itu untuk meningkatkan perfilman. Tentunya kalau anggaran murah itu harapannya itu untuk edukasi, misalkan untuk pembinaan ada sekolah film atau apa yang melalui itu dianggarkan oleh pemerintah, itu sekolah film, dan nanti itu terserap potensi lokal yang bisa ikut dan pemberdayaan di lokal itu bisa terlibat karena sifatnya memang pembinaan kita untuk mengajari mereka untuk membuat film itu dianggarkan. Cuman ketika ini sudah menjadi industri, film yang wis profesional terus kita rakyat kayaknya kan mereka itu bisa berdiri sendiri lah istilahnya. Kemudian bikin lomba bisa film kayak itu. Jadi dibikin lomba film di pemerintah yang menjadi penyelenggara itu. Nah itu kan anggarannya bisa dari sponsor, tidak dari APBD. Jadi mungkin juara 1 500 juta, juara 2 300 juta, juara 3 200 juta, tapi bisa dari sponsor, tidak pemerintah. Dan karena film ini industri ekonomi kreatif, tentunya mereka bisa semakin bersaing, berkompetisi, pasti kita bisa mendorong mereka untuk lebih kreatif lagi. Mungkin itu dari sisi anggaran di sumber dari APBD, karena
nanti apa namanya teman-teman yang menuntut pemerintah hadir misalkan harus minta ibah dan apa untuk produksi film, nah ini kita juga sebenarnya tidak kreatif untuk mereka. Mungkin itu saja pimpinan ataupun itu masukan dari Pak Fajar, mohon nanti di report juga. Jadi nanti terkait pendanaan itu dari skema-skema pendanaan nanti bisa masuk seperti apa, termasuk nanti juga yang kami harapkan itu begini Pak. Dais itu sebenarnya naik job BI itu naik diminta apapun itu istilahnya ekspor dari pusat itu bisa lah. Tapi bagaimana kita ini enggak, daisnya itu enggak template. Template-nya itu pelaksanaan kegiatan yang sedino rampung. Jadi itu yang menjadi red notice atau apa ya, red line atau apa yang dari pusat apa begini atau apa? Notis. Red notice atau apa gitu ya yang diulangi. Artinya kalau dengan perfilman, dengan museum dan lain sebagainya itu bisa menjadi tambahan usulan. Hamil 2 ke pusat itu ada diversifikasi untuk dais gitu ya. Jadi insya Allah nanti semoga tahun depan daisnya orang 1 tim meneh jadi 1,9 atau 2 lagi. Amin. Enggak deh, jadi sudah cukup ya? Sudah cukup. Saya rasa sudah cukup. Nanti selanjutnya apa nih Bang Ular? Ke Bakum ya? Ke Bakum tanggal 13 nanti untuk di kajian habis itu nanti untuk pembentukan pansus. Maka yang bisa kami sampaikan dari Kumham, Barca, dari tenaga ahli Mas Bima, dari Biro Hukum Gerindra. Hah? Mas Gerindra. Mas Gerindra. Iya sih. Oh, Woi, Pak. menang. Wah. Terus saking Pak Yoto Dewan apa ya? Kebudayaan. Dewan Kebudayaan. Dewan Warisan Budaya Pak. Luar biasa nih, harus ngasuh kamu kali Pak yang penting. Kali Bu Sinten? Bu Ririn, saking disebut. Dan juga beserta jajaran. Ada lagi yang dari mana lagi? Terus Dari Dipora. Oke. Terus yang pariwisata, Pak. Pariwisata. Pariwisata. Sorry maaf saya telat tadi. Perpustakaan arsip. Perpustakaan arsip. Wah, ini juga. Ini Pak apa mumpung ada apa Dewan Kebudayaan, kami juga ingin berharap Pak. Mumpung kami ingin bahwa di arsip juga kan kita itu kan Pak Presiden sudah mengambil hampir 5.000 itu anak-anak kuno, itu harapannya dari juga itu bisa masuk membangun tempat arsip yang bisa untuk lebih memadai supaya tidak kejadian orang lama hilang. Dan juga kalau kita mau mengambil naskah kuno itu bukannya luar nggak mau, tapi karena infrastruktur penyimpanan kita itu belum siap. Itu Pak, jadi ada arsip, ada semuanya, ada pariwisata, ada kebudayaan, ada distrik. Dan terima kasih sekali yang utama dan terutama rekan saya Mas Fajar Gegana. Atas bantu, terima kasih. Saya tutup rapat ini dengan bacaan alhamdulillah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.